5 penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 wajah baru. Apakah dua pemain keturunan ini calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? Simak berita selengkapnya. Resmi absen di laga Timnas Indonesia versus Vietnam karena Tom Hei dan Ragnar Oratmangoen batal ambil sumpah WNI hari ini. Simak berita selengkapnya. 5 penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam video ini. Salah satunya ada wajah baru yang merupakan pemain keturunan Indonesia. Ya, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam 2 kali dalam lanjutan laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 jam setengah 9 malam. Setelah itu, skuad Garuda bergantian bertandang ke Maidin National Stadium, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 jam 7 malam. Jelang duel itu, ada 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia. Beberapa striker ganas pun turut masuk daftar pemain. Siapa saja mereka? Berikut 5 penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama ada Hoki Caraka. Salah satu penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Hoki Caraka. Meski baru berusia 19 tahun, pemain yang satu ini sudah jadi langganan dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia berbagai kelompok usia, termasuk senior. Hoki Caraka memang berhasil unjuk kekuatan kala dipercaya Shin Tae-yong bermain di berbagai laga. Sejauh ini, dia sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya di Timnas Indonesia senior. Tak ayal, dirinya kembali dipercaya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yang kedua ada Dimas Drajat. Striker Persikabo ini sebenarnya alami penurunan performa belakangan ini usai mengalami cedera di awal musim 2023-2024. Terbukti, di level klub, dia baru mengemas 4 gol dan 3 assist dari 20 penampilannya. Meski begitu, Dimas Drajat tetap mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, dia memang sebenarnya jadi striker tajam. Terbukti, Dimas Drajat sudah membukukan 6 gol dari 12 penampilannya di Timnas Indonesia senior. Di urutan ketiga, ada Rafael Struijk. Striker muda Indonesia ini jadi andalan Shin Tae-yong sejak resmi dinaturalisasi. Pada Piala Asia 2023, Rafael Struijk pun selalu dimainkan Shin Tae-yong di 3 laga fase grup dan babak 16 besar. Sejauh ini, Rafael Struijk sendiri tercatat sudah mentas di 9 laga bersama Timnas Indonesia senior. Lalu, ada Ramadan Sananta. Striker Persis Solo ini juga kembali dapat panggilan membela Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Ramadan Sananta sudah membukukan 4 gol dari 8 penampilannya di Timnas Indonesia senior. Pada level klub, dia pun mencatatkan 8 gol dari 21 penampilannya di Liga 1 2023-2024. Tak ayal, Ramadan Sananta akan jadi andalan juga di lini serang Timnas Indonesia. Terakhir, ada Ragnar Oratmangoen. Striker Fortuna Sittard ini jadi wajah baru yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Ragnar Oratmangoen sejatinya belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Tetapi, dia akan segera mengambil sumpah WNI dalam waktu dekat agar segera membela Timnas Indonesia. Tentu saja menarik menantikan debut Ragnar Oratmangoen di Timnas Indonesia. 2 pemain keturunan disebut-sebut bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Calvin Verdong. Shin Tae-yong memposting foto bersama Calvin Verdong usai pertandingan NEC Nijmegen versus SC Heerenveen di lanjutan Liga Belanda 2023-2024 akhir pekan kemarin. Shin Tae-yong sendiri awalnya menyaksikan laga tersebut untuk memantau dia pemain Timnas Indonesia, yakni Nathan Choa On dan Tom Haye yang memperkuat si Heerenveen. Menonton 2 pertandingan terakhir di Belanda.
Apakah kami akan menemukan pemain baru kali ini? Tanya Shin Tae-yong dalam unggahan terbarunya di Instagram, sembari membagikan sejumlah momen termasuk foto bareng dengan Calvin Verdong. Pada kesempatan lain, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat berfoto dengan pemain Dordrecht U21, Jens Reven. Pada unggahan foto itu juga terlihat salah satu striker keturunan timnas Indonesia, Rafael Struijk. Banyak yang beranggapan postingan Shin Tae-yong tadi sebagai isyarat Jens Reven akan bergabung ke timnas Indonesia. Jens Reven sendiri memang merupakan salah satu striker yang cukup produktif di Liga Belanda dengan torehan 6 gol dari 13 pertandingan bersama Dordrecht U21. Tak heran kalau rumor mengenai bergabungnya Jens Reven ke timnas Indonesia ramai dibicarakan netizen tanah air. Tidak bisa dipungkiri, meski sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan, saat ini skuad Garuda masih membutuhkan sosok striker tajam untuk menambah daya gedor di lini serang mereka. Penyebab Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen batal mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) hari ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengonfirmasi hari ini kabarnya berkas naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani. Sekarang lagi menunggu ditandatangani oleh Ketua DPR, setelah itu langsung bisa diproses pelantikan dan kepresnya, kata Menpora Dito kepada awak media di Jakarta. Belum, sumpah WNI, karena kabarnya hari ini akan ditandatangani oleh Ketua DPR. Kita juga masih menunggu, kita dari tadi bersama Erick Thohir sedang koordinasi terus dengan pihak DPR. Semoga hari ini Bu Puan bisa menandatangani, sambung Menpora Dito. Lantas, kapan Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen akan mengambil sumpah WNI? Jika Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen benar sudah pulang ke Belanda, paling cepat mereka melakukannya pada pekan depan atau bertepatan dengan FIFA Matchday Maret 2024. Dengan begitu, Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen tak bisa didaftarkan untuk laga timnas Indonesia melawan timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebab hari ini merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Jika Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen belum memegang paspor Indonesia hari ini, otomatis keduanya tak dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Karena itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang. Meski begitu, skuad timnas Indonesia tetap memiliki kualitas untuk mengalahkan Vietnam. Timnas Indonesia mendapat 2 pemain keturunan tambahan jelang melawan Vietnam. Mereka ialah Jay Itzes dan Nathan Joy Aon. Harapannya kehadiran kedua pemain ini dapat membantu timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas skuad asuhan Philippe Troussier. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video kami agar Anda tidak ketinggalan update tentang semua yang terjadi di dunia sepak bola. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya.